Ya, Atlantis dan Indonesia, teori mengejutkan dari Nusantara. Bayangkan jika selama ini dunia mencari Atlantis di tempat yang salah. Bukan di Samudra Atlantik, bukan di Eropa, tapi di sini, di tanah tempat kita berpijak, Indonesia. Teori ini bukan sekadar angan-angan. Seorang ilmuwan asal Brasil bernama Profesor Aricio Nunes dos Santos mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk meneliti kemungkinan bahwa Atlantis adalah Sundaland. Sundaland adalah wilayah besar yang dahulu meliputi sebagian besar Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun kini sebagian besar daratannya tenggelam di bawah laut. Dalam masa es terakhir sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan laut naik drastis akibat mencairnya es kutub menenggelamkan sebagian besar daratan Sundaland. Apakah ini banjir besar yang dimaksud Plato? Atlantis, menurut Plato, adalah wilayah tropis, subur, dengan hasil bumi melimpah, sungai besar, dan gunung berapi aktif. Semua ini sangat cocok dengan Indonesia. Bahkan Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah pusat dari perdagangan dunia. Dan hingga kini, Indonesia dikenal sebagai jalur rempah internasional sejak ribuan tahun silam. Salah satu argumen terkuat adalah keberadaan logam misterius orichalcum yang katanya hanya ada di Atlantis. Di Indonesia, banyak ditemukan emas dan tembaga alami, bahan utama logam tersebut. Tak hanya secara geologis dan geografis, budaya Indonesia juga menunjukkan kesamaan dengan deskripsi Plato. Struktur sosial kerajaan, bangunan berbentuk lingkaran, dan arsitektur spiritual megalitik. Lihat saja Gunung Padang, situs megalitikum di Cianjur, Jawa Barat. Banyak ahli percaya ini adalah bangunan buatan manusia tertua di dunia, lebih tua dari piramida Mesir. Di Bali dan Lombok ditemukan struktur bawah laut dan reruntuhan bangunan purba yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Apakah ini sisa kota yang tenggelam? Masyarakat Indonesia pun punya kisah banjir besar dalam tradisi lisan. Di Jawa dan Sumatera ada mitos tentang daratan yang tenggelam karena murka para dewa. Mirip dengan kisah Atlantis, bukan? Bahkan dalam naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi, ditemukan petunjuk tentang daratan luas yang terpecah dan tenggelam karena bencana alam besar. Profesor Santos menyebut bahwa kata Odna Atlantis sendiri bisa ditelusuri ke bahasa Sanskerta, Haut Atala, berarti dunia bawah tanah atau benua yang hilang. Dalam budaya Hindu Bali, konsep ini dikenal sebagai Patala Loka. Indonesia juga memiliki lebih dari 120 gunung berapi aktif. Cocok dengan deskripsi Plato tentang negeri dengan banyak pegunungan dan ledakan vulkanik yang memicu kehancuran. Bagaimana jika kemajuan teknologi Atlantis sebenarnya merujuk pada pengetahuan spiritual dan energi yang dimiliki leluhur Nusantara dan kini hilang atau tersembunyi? Banyak simbol kuno Indonesia seperti spiral, lingkaran, dan matahari mirip dengan simbol yang dikaitkan dengan Atlantis dalam arkeologi misterius. Jika benar Indonesia adalah Atlantis, maka itu menjelaskan mengapa banyak peninggalan kuno di sini tidak masuk akal jika dikaitkan dengan kemampuan teknologi zaman dulu. Tapi kenapa dunia tidak mengakui teori ini? Ada dugaan bahwa pusat sejarah dunia telah dikendalikan oleh narasi barat, dan pengakuan Atlantis di timur akan mengubah segalanya. Jika dunia mengakui bahwa Indonesia adalah Atlantis, maka pusat kebudayaan tertua dunia bukan di Mesir atau Yunani, melainkan di Nusantara. Itu juga berarti bahwa ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan arsitektur tinggi berasal dari peradaban timur, bukan barat. Ini bisa mengguncang banyak kepentingan global. Beberapa peneliti bahkan menyebut bahwa keberadaan Atlantis di Indonesia bisa menjadi kunci masa depan energi dan teknologi, jika kita bisa memahami rahasia peninggalan leluhur. Lalu, apakah bencana besar yang menenggelamkan Atlantis adalah letusan supervolcano, seperti Gunung Toba? Letusan ini adalah salah satu bencana vulkanik terbesar dalam sejarah manusia. Dari sudut pandang spiritual, banyak dukun dan spiritualis Nusantara percaya bahwa roh-roh leluhur Atlantis masih menjaga tanah ini dan menyimpan pengetahuan suci di tempat-tempat tertentu.
Maka tidak heran Indonesia memiliki banyak situs keramat, gunung misterius, dan danau yang dianggap sakral. Mungkin semua ini adalah sisa jejak dari peradaban Atlantis yang hilang. Kini, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu percaya bahwa kita sedang berdiri di atas tanah Atlantis? Atau mungkinkah misteri ini memang sengaja dikubur, menunggu waktu untuk terungkap? Kalau Anda menyukai video cerita Atlantis ada di Indonesia ini, silahkan like dan subscribe ya. Apakah ada bagian dari Atlantis yang Anda tahu? Silahkan komen di bawah ini ya.